Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Coach Sanjul Berinababan dengan NIM 2122010028 dari Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar komunikasi. Nah, pada pertemuan 7 itu terdapat komunikasi massa. Pokok bahasan dalam materi ini yang pertama, pengertian komunikasi massa, yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi massa, yang ketiga, sifat-sifat komunikasi massa, yang keempat, fungsi komunikasi massa, dan yang kelima itu hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Nah, yang pertama itu pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak orang yang tersebar secara heterogen, anonim, melalui media cetak ataupun media elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Nah, yang kedua itu bentuk-bentuk komunikasi massa. Bentuk-bentuk komunikasi massa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, media tercetak seperti majalah, koran, buku, dan alat teknik lainnya yang membawakan pesan-pesan untuk orang banyak. Yang kedua itu media elektronik seperti televisi, radio, iklan, dan film. Nah, lanjut ke yang ketiga, yaitu sifat-sifat komunikasi massa. Sifat-sifat komunikasi massa itu terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu sifat komunikator, di mana sifat penggunaan media massa atau saluran secara profesional menggunakan teknologi dengan usaha-usaha industri. Maka kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi usaha yang struktur dan penjelmaan tugas serta fungsi-fungsi dan misi tertentu. Lanjut ke yang kedua, yaitu sifat pesan. Sifat pesan bersifat umum, universal, tentang berbagai hal dari berbagai tempat di muka bumi ini. Sementara itu, isi media massa adalah tentang berbagai peristiwa apa saja yang patut diketahui oleh masyarakat umum. Lanjut ke yang ketiga, yaitu sifat media massa. Komunikasi massa dampaknya lebih bertumpu pada andalan teknologi pembagi pesan dan menggunakan jasa industri untuk memperbanyak dan melipat gandakan. Bantuan industri akan mengakibatkan berbagai pesan menjangkau khalayak dengan cara yang cepat serta terus-menerus. Hal ini akan berfungsi untuk mengatur hubungan antara komunikator dengan komunikan yang dilakukan secara serempak dan menjangkau berbagai titik pemukiman manusia di muka bumi ini pada waktu yang sama. Lanjut ke yang keempat, yaitu sifat komunikan, di mana sifat komunikan adalah masyarakat umum yang beragam, heterogen dalam segi demografis, geografis, dan psikografis. Lanjut ke yang kelima, yaitu sifat efek. Sifat efek itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, efek kognitif, di mana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Lanjut ke yang kedua, yaitu efek afektif, di mana pesan mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu khalayak. Dan yang ketiga, yaitu efek konatif, di mana pesan mengakibatkan orang mengambil keputusan dalam melakukan atau tidak melakukan. Lanjut ke yang keenam, yaitu sifat umpan balik. Umpan balik umumnya bersifat tertunda. Maksudnya pengembalian reaksi terhadap suatu pesan kepada sumbernya tidak terjadi pada saat yang sama, melainkan ditunda setelah melakukan suatu media atau pesannya memasuki kehidupan masyarakat tertentu.
Lanjut ke yang keempat, yaitu fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang diantaranya yang pertama yaitu fungsi pengawasan, di mana fungsi pengawasan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengawasan instrumental dan pengawasan peringatan. Yang kedua itu interpretasi, yang ketiga itu fungsi hubungan, yang keempat sosialisasi, dan yang kelima itu hiburan. Namun yang pertama kita bahas yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Pengawasan peringatan yaitu media menyampaikan informasi kepada kita mengenai ancaman taufan seperti letusan gunung berapi, inflasi, kondisi ekonomi, dan serangan militer. Sedangkan pengawasan instrumental itu yaitu penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari seperti harga barang di pasar gitu. Yang kedua, interpretasi, di mana media massa tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi serta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu, misalnya tajuk rencana surat kabar, komentar radio atau televisi, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan karikatur yang bersifat sindiran. Yang ketiga itu hubungan, di mana media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh saluran perseorangan. Misalnya kegiatan periklanan yang menghubungkan kebutuhan dan produk-produk penjual. Lanjut ke yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi itu di mana media massa menyajikan penggambaran masyarakat dengan membaca, mendengarkan, dan menonton, maka seseorang mempelajari bagaimana khalayak berperilaku dengan nilai-nilai apa yang penting. Lanjut ke yang kelima, hiburan atau entertain, di mana media mendesain program-program untuk menghibur khalayak, misalnya lawak, musik, cerpen, artikel, dan lain-lain. Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan ini merupakan unsur-unsur kegiatan psikologi manusia. Hambatan ini terbagi menjadi 5 bahagian. Di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan kepentingan, di mana kegiatan komunikasi sangat ditentukan oleh manfaat dan kegunaan penggunanya. Komunikan melakukan seleksi terhadap pesan yang diterima oleh dirinya. Lanjut ke yang kedua yaitu prasangka, di mana prasangka merupakan salah satu rentangan bagi tercapainya suatu tujuan karena komunikan mempunyai prasangka sebelum pesan disampaikan sudah bersikap curiga dan menentang komunikator. Yang ketiga itu stereotip, di mana prasangka sosial bergandengan dengan stereotip yang merupakan gambar atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat atau watak pribadi seseorang. Salah satu contohnya yaitu Batak berwatak keras, Jawa berhati lembut. Yang keempat itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seseorang yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Semakin sesuai pesan yang diberikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan komunikasi diterima dengan baik oleh komunikan. Sebaliknya, komunikan akan menyampaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan motivasinya. Misalnya, motif yang untuk memperoleh informasi atau motif tunggal. Yang kedua itu motif memperoleh informasi sekaligus mengisi waktu luang atau motif bergabung. Dan yang ketiga itu motif lain seperti menonton televisi karena tidak bisa tidur, motif membaca surat kabar atau majalah di ruang tunggu dokter. Lanjut ke yang kedua yaitu hambatan sosiokultural, di mana hambatan ini terbagi menjadi 6 bahagian. Yang pertama itu aneka etnik, di mana tiap bagian memiliki budaya yang berbeda. Yang kedua itu
perbedaan norma yaitu perbedaan budaya menimbulkan perbedaan norma yang berlaku. Yang ketiga itu kurang mampu berbahasa Indonesia, di mana komunikan itu tidak bisa atau minim berbahasa Indonesia. Yang keempat itu faktor semantik, di mana pengetahuan tentang pengertian atau makna kata yang sebenarnya. Yang kelima itu pendidikan belum merata, di mana keterbatasan daya naluri dan daya tangkapnya. Dan yang keenam yaitu hambatan mekanis, di mana adanya gangguan secara teknis, misalnya cuaca buruk sehingga gambar pada TV tidak terlihat jelas atau kerusakan mesin cetak. Nah, lanjut ke yang ketiga yaitu hambatan interaksi verbal, di mana hambatan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu polarisasi, di mana adanya kecenderungan untuk melihat dunia atau bentuk lawan kata, misalnya baik atau buruknya, positif atau negatifnya, pandai atau bodohnya, dan lain-lain. Yang kedua itu orientasi internasional, di mana kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian dengan ciri yang melekat pada mereka. Yang ketiga itu evaluasi statis, di mana seseorang harus menyadari bahwa komunikator dari waktu ke waktu dapat berubah. Dan lanjut ke yang keempat yaitu indiskriminasi, di mana komunikan memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas diamati secara individual. Demikian video dari saya. Terima kasih.